Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pada pagi hari ini senang kembali kita masih dapat berjumpa oleh anugerah Tuhan. Kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari pagi ini Bapak Ibu kita akan belajar dengan sebuah tema, Kristen itu harus sakit. Nah, mari kita akan membaca renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam surat Filipi, pasal yang pertama ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara, kapan pertama kali istilah Kristen itu disebut? Atau kapan pertama kali kita mendengar arti nama Kristen? Nah, mari kita lihat di dalam Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ayat yang ke-26, demikianlah firman Tuhan. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Alkitab memberikan sebuah catatan penting. Bagaimana ini merupakan sebuah catatan sejarah. Di mana di Antiokhia murid-murid Kristus disebut Kristen. Jadi kalau kita berbicara tentang Kristen Bapak Ibu, maka itu berbicara tentang murid-murid Kristus. Artinya kita harus sadar pada pagi hari ini, ketika kita menjadi orang Kristen, maka Anda dan saya adalah murid Kristus. Anda dan saya adalah pengikut Kristus. Oleh sebab itu mari hari ini ingat baik-baik, firman Tuhan dengan jelas tadi berkata, kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tetapi kita juga harus menderita untuk Kristus. Dengan kata lain Bapak Ibu, berbicara tentang Kristen, maka Kristen harus siap sakit dalam arti kata tanda petik. Artinya mari kita harus siap. Kita tidak bisa menghindari apa yang namanya penderitaan. Penderitaan merupakan bagian yang memang harus kita lalui, kita harus jalani. Dan sebagai murid Kristus, memang kita harus pikul salib. Kita harus rela, kita harus siap Bapak Ibu untuk menderita. Dan tidak ada penderitaan yang tidak menyenangkan. Semua penderitaan pasti sangat menyakitkan. Dan itu memang sakit Bapak Ibu. Tetapi satu hal yang penting, sekalipun kita harus menderita, firman Tuhan memberikan sebuah berita yang sangat luar biasa. Perhatikan di dalam surat 1 Petrus 4, ayat yang ke-14 sampai 16, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Perhatikan, ada sebuah kalimat yang luar biasa. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita hari ini, saudara, Bapak Ibu mengalami penderitaan sebagai orang Kristen, artinya kita ini adalah murid-murid Kristus. Ketika kita menderita Bapak Ibu, maka janganlah kita malu. Tetapi Alkitab mengajar kita justru di tengah penderitaan itu, kita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dan ini merupakan sebuah kebanggaan kita. Bagaimana sebagai murid-murid Kristus, kita juga mengalami sebagaimana apa
yang Kristus alami. Dan itu adalah berbahagia Bapak Ibu. Jadi konsep berpikir yang harus kita bangun pada pagi hari ini, ketika kita mengalami apa yang namanya penderitaan, misalnya kita dianiaya, kita mengalami apa yang namanya siksaan, kita mengalami apa yang namanya fitnah, kita dibenci, ya, mungkin kita harus disakiti, saudara. Itu semua adalah merupakan bagian yang harus kita pikul. Dan Alkitab mengajar kita, berbahagialah jika kita dikatakan mengalami semuanya itu. Ketika kita dinista karena nama Kristus, betapa sungguh luar biasa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita pada pagi hari ini. Merupakan sebuah pengajaran yang sangat hebat. Bagaimana Kristen itu bukan sekedar kita hanya percaya kepada Kristus, tetapi kita memang harus menjadi prajurit-prajurit Kristus, menjadi murid-murid Kristus yang harus siap mengalami apa yang namanya penderitaan. Jadi ketika kita disakiti, mari Bapak Ibu, jangan pernah kita membalas. Ketika kita dibenci, mari jangan pernah kita mendendam, tetapi mari kita mengampuni. Kita melepaskan berkat bagi mereka yang memusuhi kita. Dan itulah konsekuensi mengikut Kristus. Dan saya percaya ketika kita belajar siap menerima tanda petik rasa sakit itu, maka firman Tuhan memberikan sebuah jaminan. Orang-orang yang tetap tabah dan tetap setia sampai garis akhir, maka dikatakan mereka akan menerima mahkota daripada Tuhan. Itulah sebuah hal yang sungguh memberikan kepada setiap kita bahwa menjadi Kristen itu sebetulnya adalah luar biasa. Menjadi Kristen itu sebuah kebanggaan. Karena kita harus sadar, tidak ada kemuliaan tanpa apa yang namanya penderitaan. No crown, no cross. Jadi ketika kita mau menerima kemuliaan, kita harus mau menerima apa yang namanya salib. Dan itulah Kristen. Dengar baik-baik Bapak Ibu, biarlah pada pagi hari ini kita harus siap, tetapi kita juga sekaligus harus sadar bahwa inilah jalan hidup yang harus kita lalui. Ketika kita harus menghadapi hal-hal yang menyakitkan, itu bukan sebuah hal yang harus kita sesali, tetapi harus menjadi hal yang membuat kita sadar. Itulah merupakan bagian yang harus kita lalui, dan banggalah kita menjadi pengikut Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat bekerja, selamat melayani Tuhan. Shalom.